Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sore ini saya bagikan kisah mimpi yang berkaitan dengan spiritual dialami seorang hamba Allah akhir zaman yang tadi WA saya menanyakan perihal mimpi yang dialaminya. Sebut saja namanya Fulan, bukan nama yang sebenarnya. Fulan mendapatkan mimpi dengan visual beliau itu berada di tempat kerjanya menuju ruang kantin bersama temannya untuk makan siang. Di dalam mimpi itu, Fulan dan temannya akan mengambil buah melon yang sudah diiris besar-besar dan segar. Untuk mengambil buah melon tersebut harus antri. Sedangkan keadaannya di depan Fulan itu ada bosnya. Akhirnya Fulan dan temannya itu mempersilahkan bosnya dahulu yang dipersilakan untuk mengambil buah-buahan itu. Setelah bosnya itu mengambil buah tersebut, kemudian barulah Fulan dan temannya yang mengambil buah yang ada di kantin tersebut. Lalu Fulan terbangun dari tidurnya. Apa takwil mimpi atau makna mimpinya? Mimpi yang dialami Fulan itu adalah tergolong mimpi yang baik, kabar gembira yang datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perlu diketahui, mimpi itu ada 3 macam. Disabdakan Nabi Muhammad SAW di dalam hadis riwayat Muslim. Beliau itu menjelaskan ada 3 macam mimpi. Yang pertama, mimpi yang baik yang merupakan kabar gembira, itu datangnya dari Allah. Yang kedua, mimpi yang terjadi karena pikiran seseorang ketika terjaga. Yang ketiga, mimpi yang menyedihkan yang datang dari setan. Jika kalian mimpi sesuatu yang tak kalian senangi, maka jangan kalian ceritakan pada siapapun, berdirilah dan sholatlah. Itulah sabda beliau, jika mimpi suatu hal yang buruk, yang tidak disenangi, dianjurkan untuk tidak menceritakan kepada siapapun. Karena apa? Karena hal itu akan menjadi orang yang bermimpi buruk itu akan was-was di dalam menjalani kehidupan. Karena mimpi yang datangnya dari setan itu tidak memiliki makna dan tidak membahayakan, hanya menggoda di dalam kondisi tidurnya manusia. Beliau menganjurkan untuk berdiri, bangun dari tidurnya dan melakukan sholat sunnah, meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim, beliau itu bersabda, mimpi seorang mukmin adalah 1 dari 46 bagian kenabian. Di dalam hadis riwayat Ibnu Majah, beliau bersabda, mimpi seorang muslim yang saleh adalah 1 dari 46 bagian kenabian. Jadi, di dalam Islam itu perihal mimpi diatur tentang bagaimana cara meresponnya. Karena mimpi itu ada 3 macam seperti yang tadi saya sebutkan. Dan umat Islam yang levelnya muslim tapi soleh dan levelnya mukmin itu mendapat peluang rahmat, peluang pertolongan dari Allah berupa mimpi bagian kenabian. Yang maksudnya adalah mimpi bagian kenabian itu tidaklah dusta. Nah, sifat para nabi itu salah satunya adalah mendapatkan wahyu berupa mimpi yang benar. Seperti halnya yang disabdakan di dalam hadis riwayat Al-Bukhari dari Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha, istri Nabi Muhammad SAW berkata, wahyu yang pertama diturunkan kepada Rasulullah SAW adalah mimpi yang benar dalam tidur. Beliau tidak melihat dalam mimpi kecuali datang seperti fajar subuh. Untuk mengetahui dalil lain yang terkait dengan mimpi, Anda bisa baca pada deskripsi di video ini. Lalu mengenai takwil mimpi atau makna mimpi yang dialami Fulan, itu adalah petunjuk dari Allah tentang pengajaran ilmu syariat. Syariat itu artinya peraturan yang berkaitan dengan hukum Allah, bab yang halal dan yang haram bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah.
pengajaran ilmu syariat yang Allah sampaikan melalui mimpi si fulan adalah tentang adab, tata krama terhadap orang tua, yaitu untuk mendahulukan orang tua daripada yang muda. Hal itu berkaitan dengan mimpi yang dialami Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan dari Al-Bukhari. Beliau itu bersabda, "Aku bermimpi sedang bersiwak dengan sepotong kayu siwak. Tiba-tiba ada 2 orang mendatangiku. Salah satu dari mereka lebih tua dari yang lain. Aku memberikan kayu siwak kepada orang yang lebih muda, lantas dikatakan kepadaku, dahulukan yang lebih tua. Aku pun memberikannya kepada orang yang lebih tua." Nah, itulah salah satu mimpi yang dialami Nabi Muhammad SAW yang mengandung petunjuk tentang pengajaran ilmu syariat, bab tata krama, adab yang baik, yaitu mendahulukan orang yang lebih tua daripada yang lebih tua. Walaupun mimpi yang dialami Nabi Muhammad itu berbeda keadaannya dengan mimpi yang dialami fulan. Kalau Nabi Muhammad itu mimpi tentang menggosok gigi, tapi intinya di dalam mimpi itu adalah tentang pengajaran, ya, adab mendahulukan orang yang lebih tua daripada yang lebih muda. Sedangkan fulan mimpi tentang antri akan mengambil buah-buahan. Namun isi pengajaran di dalam mimpi si fulan itu juga sama, yaitu ada anjuran untuk mendahulukan orang yang lebih tua daripada orang yang lebih muda. Nah, seperti itulah ya, makna mimpi yang dialami fulan. Yang mana makna itu berkaitan juga dengan hadis riwayat Muslim. Rasulullah SAW bersabda, "Bukanlah termasuk golongan dari kami orang yang tidak mengerti hak-hak orang dewasa dan menyayangi anak-anak kecil." Saudara-saudariku yang dirahmati Allah, bagi Anda yang tidak pernah bermimpi petunjuk, tidak pernah mendapatkan mimpi bagian kenabian, maka saya diberi petunjuk tentang keadaan orang yang seperti itu adalah karena dosanya. Karena dosa maksiat yang diperbuatnya akhirnya menorehkan titik hitam di hati. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW, jika orang berbuat maksiat akan ditorehkan titik hitam di hatinya, menutupi hati. Kalau misalkan orang yang berdosa itu bertaubat, melakukan amal soleh, sehingga dengan keadaan orang yang bertakwa, orang yang beramal soleh itu menghapuskan dosa-dosanya, menghilangkan titik hitam di hatinya, kemudian bersih kembali dan mudah mendapatkan petunjuk dari Allah. Tapi bagi orang yang bermaksiat lagi, setelah dibersihkan akan ditambah titik hitam menutupi hatinya, dan kemudian terjadilah apa yang Allah firmankan di dalam surat Al-Mutaffifin ayat 14, bahwa yang dilakukan mereka itu semuanya sia-sia, selalu menutupi hati mereka. Amal yang dilakukan anggota lahiriah orang yang ahli maksiat, orang yang hatinya tertutupi titik hitam, itu selalu mengandung dosa, cuman tidak disadari. Akhirnya membawa kepada keadaan sulit mendapat petunjuk, sulit mendapat mimpi bagian kenabian. Maka saya anjurkan untuk mengamalkan yang saya dapat dari mimpi, yaitu mengamalkan sholawat ya Sayyidi ya Rasulullah, yang artinya wahai pemimpin, wahai Rasulullah. Ya. Selain sholawat itu, jagalah sholat 5 waktu, jagalah perintah Allah yang diwajibkan. Amalan sunnahnya itu saja sudah cukup. Membaca sholawat ya Sayyidi ya Rasulullah, cara membacanya yang mutlak membuat hasil yang signifikan, seperti saudara kita si fulan itu yang berada di dalam bimbingan saya juga, itu dibaca selama 30 menit minimal, sehari 30 menit menghadap kiblat dengan keadaan bersuci. Namun ketika perempuan lagi haid, boleh dia tetap membaca menghadap kiblat, tetap menutupi aurat, ya, menghadap kiblat. Selain 30 menit itu, ya, terserah Anda mau baca dimanapun, dalam hati maupun lisan sama saja. Yang mutlak 30 menit itu minimal, dan harinya berturut-turut, waktunya terserah Anda. Pilih waktu yang senggang, jangan pilih waktu yang mepet dengan aktivitas lain. Ya, jadikan waktu itu khusus berkhalwat kepada Allah saja. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.